Sekali peristiwa ada seorang anak, saya kebetulan omanya itu selalu misa di gereja. Dan biasa kalau oma-oma itu kalau misa di gereja, opa-opa, mereka kalau misa harian duduk di situ, selalu duduk di situ. Hari Minggu juga di situ juga. Jangan kau duduk di tempat itu. Karena itu kayaknya kursi mereka yang sudah mereka stempel menjadi miliknya. Jadi kalau oma opa ini nggak ada, kita sebagai imam, saya berdiri di tempat tinggi begini, saya tahu bahwa kenapa ada oma ini nggak ada. Jadi sudah beberapa hari saya tidak lihat oma ini misa harian. Saya berjanji saya mau pergi kunjungi dia. Kebetulan hari itu saya ada dipanggil ke Katarina Bot. Ternyata saya ketemu oma ada di situ. Saya bilang, kenapa tidak misa? Sudah 3 hari tidak lihat-lihat. Kemana saja? Pastor minta maaf ya. Ini saya punya cucu nih sakit. Oh, di mana kamar berapa? Oh ya, nanti saya doa sebelah sini, kasih sakramen sebelah sini dan saya kunjungi. Saya masuk ke sana, anaknya ceria, anak SMP, ceria, anak remaja, lagi baca majalah Bobo, majalah waktu zamannya saya, majalah anak remaja punya. Jadi saya lihat, saya senang, saya bilang kau sakit apa? Tidak tahu mi pastor, senyum-senyum. Baik, 2 hari kemudian dia anfal, koma. Saya bilang, kok bisa? Ketahuan lupus ternyata. Jadi sudah mau diterbangkan ke Singapura segala macam, akhirnya tidak bisa. Dari Katarina Bot dipindah ke rumah sakit Yauri. Jadi saya merasa kok Tuhan, ini anak SMP, kok sudah menderita penyakit yang sedemikian besar. Rasanya kok nggak adil. Jadi kadang saya berdoa, saya bilang Tuhan, mendingan ambil saya saja. Saya sudah lihat Brasil, saya sudah lihat luar negeri, saya sudah lihat berbagai belahan dunia. Kasih anak-anak ini, beri dia kesempatan. Begitupun mamanya. Tetapi anaknya semakin kita doa setiap hari kalau saya ada misa di gereja, di komunitas, hari Minggu. Biar tidak ada amplop misa intensi untuk misa untuk dia, saya selalu doa untuk dia. Setiap hari Sabtu bersama anak-anak THS, yang ada biasanya mereka main di gereja, saya bilang yuk daripada kalian main-main bong-bong di gereja sini, yuk temani saya kita pergi kunjungi anak remaja sana. Jadi dalam proses saya lihat anak yang bukan tambah baik, malah tambah runyam dan tambah runyam. Tibalah satu titik mamanya bilang, Pastor doakan mi. Saya sudah tidak tahan lihat dia sakit kayak begini. Doakan mi saja Pastor. Kalau Tuhan mau ambil dia, biar mi Pastor. Jadi saya bilang sama dia, bingung saya. Tiap kali saya doa untuk anak ini, saya selalu lihat itu Gua Maria di Raja Wali itu. Apa hubungan anak ini dengan Gua Maria di Raja Wali? Mamanya bilang, setiap pagi dia selalu minta uang. Minta uang untuk beli bunga. Selalu dia kasih di Gua Maria di sana. Saya bilang, kalau gitu kamu bilang sama sudah ditentukan hari Sabtu kami doa bersama-sama. Saya bilang kumpulkan dokter-dokter. Rumah sakit Yauri itu banyak orang Islam, dokternya Islam, perawatnya juga Islam banyak sekali. Kebetulan profesor dokter yang menangani dia juga orang Islam. Dia bilang, Pastor, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Satu-satunya cabut saja. Jadi saya bilang sama mamanya, kau begini Raja Wali. Kalau ada macam tanya satpam, tanya kenapa, bilang saja Pastor Frans suruh pergi kunjungi Gua Maria. Bawa saja mawar itu. Dia bilang mawarnya berapa banyak? Saya bilang terserah. Warna apa? Saya bilang terserah. Pokoknya kau sana bilang, Bunda saya serahkan anakku. Anak yang biasa bawa bunga mawar untuk kamu itu sekarang sudah sekarat di rumah sakit. Saya serahkan untuk dia. Kalau mama sudah doa sampai begitu, sampai menyerahkan anaknya, berarti penderitaannya sudah terlalu dalam. Makanya dia tidak mau lihat anak yang dia kasih menderita lebih lama lagi. Jadi dia serah. Habis misa di Andalas, saya pergi ke rumah sakit Yauri. Saya masuk di sana, para dokter perawat sudah berkumpul. Kami semua membuat satu lingkaran, lalu doa. Karena sekian lama mengunjungi anak, mau tidak mau ada ikatan batin dengan anak. Begitu juga mereka-mereka yang selalu menemani saya, mereka merasa seperti adiknya mereka saja. Jadi ada kesenduan yang luar biasa di dalam itu. Begitu juga dengan para dokter. Tiba pada satu titik saya nggak doa lagi. Saya diam. Mamanya yang nyanyi. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu.
Gimana bisa nyanyi Bapa kami yang ada di surga dan dimuliakan namamu. Sementara Anda tahu, hitungan detik, hitungan menit, anakmu akan pergi. Bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan, sementara hatimu itu begitu pedih. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti akan baik, yang akan bisa menyanyikan dan mendoakan doa Bapa kami seperti itu. Sesudah dia nyanyi, sunyi senyap, saya lihat para dokter, perawat, nangis. Sesudah itu saya bilang pas jam 12, saya lihat saya punya jam. Sudah jam 12 tengah malam ini tidak baik pastor berkeliaran di luar. Saya mau pulang sebelum jam 12 tengah malam ini. Begitu saya pulang rumah, saya sudah siap hati, saya bilang sama mamanya, apapun yang terjadi, telepon saya. Jadi dulu bukan pakai HP, tetapi pakai telepon biasa. Saya taruh di telinga saya dengan volume yang paling besar. Tidak ada yang terjadi. Hari Minggu pagi, jam 6:45, saya turun ke sakristi untuk misa pertama. Saya ketemu dengan tante dari anak ini. Dia bilang sama saya, Pastor, bangun mi anaknya, minta makan. Saya bilang, puji Tuhan. Hari itu di gereja Andalas, kami misa syukur. Semua itu terjadi karena kerahiman Tuhan. Semua itu terjadi karena ibu ini yakin dan percaya bahwa kerahiman Tuhan melebihi dan melampaui segala-galanya. Itulah minggu yang kita rayakan hari ini. Makanya kalau sudah mengalami kerahiman Tuhan, tidak boleh cerita itu berhenti denganmu. Cerita itu harus diwartakan. Cerita itu harus dikisahkan. Cerita itu harus diejawantakan dalam hidup dan penyerahan dirimu. Makanya minggu panggilan hari ini kami hadir ini untuk berkisah tentang bagaimana Tuhan menjamah kami masing-masing. Tanyakan sama pastor paroki, pastor rekanmu. Kalau lihat pada diri kami, saya kira tidak ada dari kami yang boleh ditabiskan jadi imam. Kalau bukan karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Ada teman-teman kami yang keluar yang menikah, kalau lihat dari otak mereka jauh lebih pintar daripada kami. Kalau lihat dari kudusnya, mereka jauh lebih berdoa. Ada temanku itu, waduh, malam-malam dia doa, sudah habis doa malam bersama, dia masih doa lagi. Kadang saya bilang, kudusnya dia ini. Ternyata dia keluar. Kami yang bandel-bandel yang ikut aturan cuma doa pada saat doa. Kami yang kadang-kala curi mangga. Kami yang kadang-kala bandel lawan aturan. Kami inilah yang jadi imam. Mungkin Tuhan mau bilang, pada akhirnya toh, panggilan itu adalah belas kasih dan kerahiman Tuhan. Maka pesan saya, jangan menyerah dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah. Masih ada satu pintu. Dan pintu itu akan terbuka buatmu. Asal Anda membiarkan dia menggenggam tanganmu. Dan ketika Anda membiarkan dia menggenggam tanganmu, Anda harus siap menghadapi banyak salib dan tantangan dalam hidupmu. Anda akan menghadapi banyak tofan dalam hidupmu. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan semua itu, jangan juga menyerah selama dia menggenggam tanganmu dan selama Anda menggenggam tangannya. Saya yakin Anda pasti akan melewati. Pesta kerahiman ditutup dengan Paskah. Tidak ada air mata yang mengalir sia-sia. Semua air mata akan berbalik. Tergantung baliknya jadi apa. Makanya jangan sampai menangis terlalu, sampai tangisanmu menjadi perih, pedih, menjadi pahit dan getir, lalu pada ujungnya umpat serapah. Tangisanmu hendaklah menjadi momen untuk melampiaskan ketidakpuasanmu sementara, tetapi kembalikanlah tangisanmu itu kepada Dia yang melihat semuanya. Supaya tangisanmu itu menjadi berkat bagi orang-orang yang engkau kasih. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Mari kita memberi kesempatan satu sama lain. Jangan biarkan hidup mati. Jadikan diri kita sebagai rahim-rahim, tempat kehidupan boleh bertumbuh dalam ketenangan dan kedamaian. Tuhan memberkati kita.